Berikan Aku Cinta, chapter 34, Roller Coaster. Hah? Apa kamu bilang, Lola? Renald mengerlingkan matanya saat mendengar jawaban dari Lola. Sungguh sesuatu yang tidak bisa dipercaya olehnya. Ya, itu tadi aku udah bilang. Aku mau cari sugar daddy yang baru, jawab Lola singkat. Dia tersenyum pada Renald, lalu memalingkan wajahnya pada lemari pakaiannya, membuat Renald tidak bisa terima. Setelah menghembuskan nafas kasar, dia kembali menarik tangan Lola. Bukannya kamu bilang kalau kamu gak akan pernah mencari sugar daddy lagi? Kamu gak akan mau lagi berhubungan seperti ini. Kamu mau fokus sama pendidikan kamu. Renald bicara sangat menggebu-gebu kepada Lola. Entah kenapa, Renald tak dapat menahan perasaannya. Tiba-tiba dirinya kesal. Dan wanita di hadapan Renald pun menganggukkan kepalanya. Iya bener. Emang rencana aku gitu. Lola menjawab jujur. Lalu kenapa kamu mau hubungi Mami Ajeng lagi? Renald semakin ingin tahu. Soalnya aku masih mau diperhatiin. Dan rasanya senang aja gitu kalau ada teman ngobrol, ada teman mandi bareng, terus ada yang nemenin aku makan. Seenggaknya aku gak makan sendirian di meja makan, tanpa seorang pun yang ada di samping aku. Jawab Lola jujur dan masih tersenyum pada Renald. Tanpa Lola sadari bahwa orang yang diajak bicara, hatinya sudah terbakar amarah. Kamu gak bakal nemuin orang yang kayak aku, Lola. Masa iya? Tapi teman-teman aku, mereka nemuin orang yang baik-baik juga kok. Jawab Lola sambil mengerjapkan matanya. Puff. Renald mendengus. Udah tua, kakek-kakek bau tanah. Kamu mau mengurus orang jompo kayak gitu? Celetuk Renald sedapatnya. Hah? Hanya itu kalimat yang keluar dari bibir Lola ketika melihat tangan Renald melepaskan tangannya dan seperti orang yang sedang menahan kesal, Renald melepaskan tangan Lola dan menuju ke lemari pakaiannya sendiri dengan semua rasa yang bergejolak dalam hatinya. Apa-apaan sih aku? Kenapa juga aku harus peduli? Terus, kenapa aku jadi marah-marah gak jelas gini? Kenapa rasanya hati aku merasa perih dan sakit? Anak ini, kalau dia mau mencari laki-laki lain, ya cari aja. Setelah kontrak sudah selesai. Lagi pula, aku sudah mendapatkan perawannya. Apa peduliku? Aku bisa mencari wanita lainnya untuk menemaniku nantinya yang masih ting-ting. Bukankah itu yang sering aku lakukan tiap bulannya? Aku tidak suka menyimpan wanita lama-lama karena merepotkan. Renald bicara sendiri di dalam hatinya, menahan semua amarahnya dan mencoba untuk tidak terbawa oleh emosinya sendiri. Tapi, Bang Ray kenapa? Suara yang bertanya di belakang
menambah rasa sakit di dalam hatinya. Ada perasaan lain yang juga tidak bisa dimengerti oleh Reynald, sehingga dia tidak membalikkan badannya, hanya meremas pinggiran lemarinya erat-erat. "Pakai baju kamu, terus kita makan." Hanya itu kalimat yang bisa keluar dari bibir Reynald. Kenapa denganku? Aku tidak mungkin jatuh cinta dengan anak kecil macam dia, bukan? Tidak. Ini hubungan yang salah. Aku tidak akan pernah punya rasa dengannya. Kami hanya menjalankan hubungan kontrak. Pasti aku mendengar ini, terus merasa kesal karena kontrak belum selesai. Tapi dia sudah mencoba memikirkan laki-laki lainnya. Pasti karena itu, iya kan? Reynald mencoba membenarkan pikirannya, walaupun hatinya masih belum tenang dan merasa bahwa pikirannya salah. Dia tidak peduli. "Ya udah, aku pakai baju dulu ya." Suara Lola lagi yang tidak dibalas oleh Reynald, dan wanita itu pun sedikit bingung dengan sikap Reynald. "Bang Ray kenapa ya? Tahu-tahu marah-marah. Apa aku salah ngomong tadi? Tapi kan emang bener, kalau aku udah selesai sama dia, berarti aku bebas mau ngapain aja. Boleh kan? Termasuk cari sugar daddy baru." Bisik hati Lola lagi sambil menggelengkan kepalanya dan tangannya mengambil satu pakaian yang memang ingin dipakainya. "Bang Ray, aku udah selesai." Setelah 5 menitan, akhirnya Lola membalikkan badannya, tapi hatinya merasa tak enak. Kenapa Bang Ray belum ngambil baju juga? Sepintas kalimat yang terlontar di pikiran Lola, lalu dia mendekat. "Kamu mau apa, Lola?" "Aku gak mau apa-apa. Cuman aku penasaran aja, kenapa Bang Ray belum pakai baju. Emangnya Bang Ray gak jadi mau makan bareng?" Reynald menghela nafas, lalu menatap Lola yang ada di sebelahnya. "Aku gak lapar. Aku mau tidur." "Kalau kamu mau makan, ambil aja di dalam kulkas. Ada banyak makanan di sana. Kamu bisa bikin apapun yang kamu mau. Kalau enggak, kamu delivery order aja. Minta apapun yang kamu mau, nanti aku akan membayarnya." "Hah?" Hanya itu kalimat yang keluar dari bibir Lola. Ketika Reynald melewatinya, lalu melangkahkan kakinya ke dalam kamar tidur dan membaringkan tubuhnya di sana. Sudah melepaskan bedrobe-nya, berbalut selimut, Reynald tidur memunggungi Lola yang baru keluar dari walk-in closet. "Ada apa sama Bang Ray? Kok tiba-tiba dia cuek sama aku? Salahku apa ya?
Terus, aku disuruh makan sendiri gitu? Aku gak lapar-lapar banget sih. Tapi aku juga gak ada niat buat nyamperin Bang Ray ke tempat tidur. Aku takut ganggu dia. Apalagi dia gak ngomong apa-apa lagi sekarang sama aku. Bisik hati Lola yang merasa tidak nyaman, sehingga dia memilih keluar dari kamar Reynald dengan melangkah pelan. Karena kedua kakinya masih terasa sakit setelah Reynald melakukan serangan pada lembah kewanitaannya. Lola duduk sejenak di meja makan, tempat di mana mereka pertama kali makan bareng. Dan setitik bening pun mengalir kembali dari mata Lola. Apa itu terakhir kalinya kami makan bareng? Aku pikir malam ini kami akan makan bareng di sini. Taunya enggak ya. Lola tertawa kecil sambil menghapus air matanya. Kenapa sih? Kok perasaan aku kayak roller coaster gini? Baru juga aku ngerasa seneng sedikit. Tiba-tiba aku udah sedih lagi. Bukankah aku berhubungan sama Bang Ray untuk menikmati kebahagiaan? Tapi kenapa rasanya sesak ya? Tanya Lola lagi yang menghapus air matanya dan memilih melangkahkan kaki menuju kulkas. Bang Ray, kulkasnya memang banyak makanan. Tapi kenapa? Rasanya gak ada satupun yang pengen aku makan ya. Perutku lapar, tapi aku gak kepengen semuanya. Celoteh Lola. Lalu dia pun menutup lagi kulkasnya. Berjalan pelan menuju ke arah kamar. Namun 3 langkah Lola sampai ke pintu kamar, dia akhirnya berhenti. Mau apa aku ke sana? Mau tidur di samping Bang Ray? Emang diizinin? Dia juga cuek lagi sama aku. Nanti aku kena omel lagi. Emang sih dia gak pernah ngomel. Tapi kalau misalkan kena omelan, gak enak juga. Lola menggelengkan kepalanya setelah berpikir dan kembali membalikkan badannya menuju ke sofa putih. Tempat pertama kali Lola duduk di apartemen Reynald. Apa aku tidur di sini aja ya? Kayaknya nyaman juga di sini. Bisik Lola lagi dalam hatinya. Dan setelah membuang nafas, dia memilih merebahkan tubuhnya di sofa putih panjang dengan menyusun bantal terlebih dulu, lalu berusaha memejamkan matanya. Ish, AC-nya dingin lagi. Gimana ya matiinnya? Mana aku pilih celana pendek lagi. Dan baju aku juga tangan buntung. Lola agak kesal sendiri dengan pakaian yang dia pilih. Lola pun mendengus dan memilih merebahkan tubuhnya, mencoba menggosokkan tubuhnya di sofa sehingga terasa sedikit hangat, dan memejamkan matanya walaupun sulit. Hah? Lola melotot dan sedikit ketakutan menengok ke belakang.
Aduh, hanya jam dinding. Sepi banget lagi. Lagian, aku kenapa juga tadi nonton Paranormal Activity? Ujung-ujungnya, aku gak bisa tidur kayak gini. Semua bunyi-bunyi itu bikin aku jadi takut. Bisik Lola lagi, dan dia tetap berusaha untuk memejamkan matanya di ruang tamu Renald yang begitu lebar dan besar. Sungguh bukan tempat yang nyaman untuk Lola tiduri. Apalagi kondisinya dia ada di tengah ruangan. Setiap sudutnya agak jauh. Dan Lola merasa sangat tidak nyaman. Tahu gini, aku gak akan nonton film itu. Lebih baik aku gak nonton film horor lagi deh. Macam-macam isi pikiranku sekarang. Apa aku masuk aja ke kamar Bang Ray? Perdebatan di dalam hati Lola sungguh membuatnya tidak nyaman. Tapi Lola tetap berusaha bertahan dan tidak masuk kembali ke kamar Renald. Baik, aku mendingan mikirin apa yang dibilang Bang Ray. Kalau setan, gak mungkin gak ganggu. Dia butuh tenaga besar supaya bisa masuk ke alam manusia. Bukan begitu? Lola meyakinkan dirinya sendiri dan mencoba memejamkan matanya walaupun sulit. Berjam-jam, Lola tidak bisa membuat matanya terlelap. Bayangan mengerikan tetap saja muncul. Ingin masuk ke kamar Renald juga tidak berani. Ditambah udara dingin dari AC. Lengkap sudah penderitaan Lola malam itu. Tidak ada selimut pun di sana. Sukses. Lola yang tak kuat dingin menggigil. Lain kali, aku harus nolak kalau Bang Ray ngajakin aku nginep lagi. Bisik hati Lola di saat-saat akhirnya dia mulai terlelap tidur. Tapi sungguh, perasaannya sudah tidak karuan dan tubuhnya pun juga seperti meriang. Lola, bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Renald yang sudah keluar dari kamar dan bersiap untuk berangkat kerja karena sekarang sudah hampir jam 7:30 pagi, mencoba membangunkan Lola. Tapi wanita yang dibangunkan masih memejamkan matanya. Lola, kamu gak sekolah? Renald kembali memanggil Lola dan mendekat padanya. Aduh, Lola, kamu gak kenapa-napa kan? Lola, bangun Lola. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.